Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qad qala ta'ala fi ayatihi al-karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an taritsun nisaa karha ila akhir ayat. Sadaqallahu al-azim. Sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurus Sobat, khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, sholawat serta salam. Mari kita tersanjungkan hadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan Al-Quran dengan pembahasan surah An-Nisa di ayat 19. Surah An-Nisa ayat 19 yang diawali dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an taritsun nisaa karha. Silakan dicari dan diperhatikan. Dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran yakni surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama ampunan ini kita juga mohonkan kepada Allah untuk ayah dan ibu kita, orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahan oleh Allah dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat azab akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, yang dengan yang jawaban dihasilkan semua maksud dan tujuan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa baca bismillah wa berbagai ma'rifatul tafsir wa bisyidil Fatihah. Silakan diperhatikan surah An-Nisa ayat 19. أعوذ بالله من الشيطان
ولا تضروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah منقصر أيها الذين آمنوا بدل لا يحل لكم qiraat lain boleh membaca begitu. Ini terjadi idgham mutamatsilain kabir. Berarti ketemu tadi makro suaranya suara andaritun ولا تضروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وأشروهن بالمعروف وإن كرهتموهن فسأسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ويجعل الله فيه خيرا bedakan makhrajnya khairan tanwin ditunggal ifah, namun ifahnya ifah apa? Suaranya suara ang. Khairan kathira. Wa in aradtum istibdala zawjin. Saya baca dengan dua versi. Wa in aradtum istibdala zawjin. Yang kedua, wa in aradtum istibdala zawjin. Kira-kira Bapak kalau baca ayat ini bacanya versi yang pertama aradtum atau versi yang kedua aradtum? Yang kedua, yakin? Kalau dibaca yang kedua berarti bacanya aradtum. Pertanyaannya kemana dalnya? Dalnya dimasukkan ke urutan dengan hukum idgham mutajazizain. Ma'abattum sebenarnya kalimatnya abadattum sama dengan sini. Wa in aradtum istibdala zawjin badala zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Isma maknanya dosa, wa isma mubina dosa yang jelas. Tapi kalau diganti hurufnya pakai sin, wa isma mubina, maka maknanya nama yang jelas. Ismun, ismillah, nama Allah. Hati-hati. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح
innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Berarti itulah ayat-ayat yang kita pelajari pada kesempatan malam ini. Silakan perhatikan sekali lagi, akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف وإن كرهتموهن فعسى ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Baik, nanti mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal
Untuk selanjutnya, silakan perhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sayangku orang-orang yang beriman, kata Allah. La yahillu lakum an tarisul nisaa karha, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Haram memiliki seorang istri, dijadikan memiliki seorang wanita dijadikan istri dengan cara dapat warisan. Ada yang begitu. Tapi kalau Bapak lihat di layar, mungkin di situ ada ya. Coba lihat di layar. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. 278. Kita lihat 278. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. Karena menurut adat sebagian Arab jahiliyah, apabila seorang meninggal dunia, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Ternyata ini berlaku sebelum datangnya agama Islam. Anak yang tertua berarti memperistri ibunya. Ya. Tapi kalau di sini tidak jelaskan. Apabila seorang meninggal dunia, maka anak yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Berarti bisa saja ibunya sendiri. Karena di sini tidak jelaskan istri yang kedua dari bapaknya. Bisa saja ibunya sendiri. Ternyata adat ini sudah berlaku sebelum Islam keluar, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Janda tersebut boleh dikawin sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak diperbolehkan kawin lagi. Janda itu tersandra. Mau dikawin sama keluarganya silakan. Tapi kalau mau dikawin tidak mau dikawin sama keluarganya, dia mau kawin sama orang lain, silakan. Tapi mahar mas kawinnya, biayanya semua diambil oleh keluarga meninggal. Atau keluarga itu boleh menahannya, wanita janda itu tidak boleh kawin seumur hidup. Nah, ini la yahillu lakum, tidak boleh. Karena itu bilfati dibaca karha wa dhammi urha lugatani mukrahatan ala dzalika kanu bil jahiliyah. Nah, mereka di zaman jahiliyah yarisuna nisa aqrabaihim, mewaris wanita janda dari kerabatnya yang meninggal. Fa insya'u, kalau mereka mau tajawwajuna, mereka mempersunting jadi istrinya bila sholahin, tanpa ada mas kawin lagi. Karena itu berfungsi sebagai warisan, udah ada biaya lagi. Terima kasih warisan. Ojawazuna, atau mereka menikahkan dengan yang lain atas permintaan si janda tadi, tetapi akhadhu sadaqatihina, mereka berhak mengambil mas kawin dengan segala biaya sesuatu dalam pernikahan tersebut. Au adluhunna, atau mereka melarang janda tersebut nikah dengan orang lain dan nikah dengan keluarganya
hatta yabtadina bima awarisna, sehingga janda itu menebus kerugian dirudi kepada keluarga yang ada. Au yang tuna, atau wanita itu janda mati dengan sendirinya. Fayasuna falahu mandalik. Ini ternyata benar. Wala taqduluhunna li'annahu biba'di ma wilayah Indonesia. Sebaiknya dalam keluarga itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kita gauli istri kita dengan bijaksana. Sudah saya sampaikan kan bahwa istri bukan nomor 2 dalam keluarga. Dalam keluarga bukan berarti suami nomor 1, tapi antara suami dan istri berjalan bersama-sama bagaikan kedua roda gerobak antara kiri dan kanan. Tidak bisa gerobak jalan cuma sebelah tanpa dua-duanya lancar berjalan. Bagaimana Ustaz? Saya mau menggandui saya, mencampur istri saya, berumah tangga dengan istri saya dengan baik. Istri saya mau begitu Ustaz. Syukur akhlak, sama suami gak hormat, sama suami nelunjak, sama suami jelek adatnya. Jawab gak? Jawab boleh, jawab gak? Jawab jangan. Jawab. Kenapa lu pilih dia? Baik. Awalnya baik. Dulu enggak. Dari mana tinggal begitu? Dari dulu juga begitu. Kan dulu mabuk cinta. Kata Allah, wa in karintumuhunna, kalau kalian merasa benci kepada istri kalian karena jelek adatnya, jelek peranginya, jelek akhlaknya, jelek etikanya, maka sabarlah. Karena itu sudah pilihan Anda. Terima segala risiko. Kan kenalan dulu sebelum nikah, betul? Kan ngobrol dulu sebelum nikah. Bahkan pacaran dulu sebelum nikah. Kenapa jadi sama dia? Maka kalau kalian asa antara saya sabar menghadapi kehidupan ini, Allah wa'ala bihi khairan katsira, akan Allah memberikan kebaikan yang banyak sebagai imbalan kesabaran atas kejelekan akhlak istri. Di dalam kitab tafsir dijelaskan, Al-Qisah menyatakan ada 2 orang bersahabat dari kecil sampai dewasa. Namun setelah mereka masing-masing menikah, tidak ketemu bertahun-tahun karena punya istri yang beda kampung. Setelah sekian tahun tidak bertemu, mungkin puluhan tahun tidak bertemu, si A ini mencari alamat si B, teman akrabnya. Ternyata ditemukan alamatnya di sebuah kampung. Maka suatu hari datanglah ke kampung itu untuk silaturahmi dengan sahabat namanya yang si B. Sampai ke kampung itu, alhamdulillah ketemu rumahnya, dan persis di rumahnya itu ada istrinya. Begitu istrinya bertanya, sampai ini siapa? Si A mengatakan bahwa saya adalah sahabat si B sejak kecil sampai remaja sampai dewasa, terpisah karena punya istri yang berbeda kampung. Oh, berarti Anda ini teman suami saya? Iya, saya teman suami ibu. Setelah dia tahu bahwa itu teman suaminya, itu istrinya langsung mulutnya monyong-monyong, gacor banget dijelekin suaminya. Iya, suami saya itu teman kamu, orangnya begini, jelek semua.
Sahabat yang saya itu sabar mendengarkan karena tidak tahu apa artinya punya istri yang jelek. Begitu dan ditanya, emang suami ibu sekarang kemana? Dia orang pemalas, gak bisa cari duit. Sehari-harinya cuma ngambil kayu bakar aja sehari-harinya. Mana cukup di zaman sekarang hidup dari jual kayu bakar. Terus jam berapa pulangnya? Sebentar lagi dia pulang. Saya tak mau nungguin kalau dia pulang bau dari hutan. Begitu datang ternyata suaminya memikul kayu bakar satu, digandeng oleh dua singa yang besar, masing-masing memikul kayu bakar. Kata singa, sahabat saya si Ben dulu gak pernah mempelajari ilmu menaklukkan macan. Kok ini macan tunduk sama dia sambil memikul kayu bakar, nantinya dia ada hutan sampai ke rumahnya. Setelah di rumah pulang lagi. Ditanya, selama kita hidup bersama bersahabat, kayaknya saya belum pernah lihat kamu mempelajari ilmu macan. Tapi kenapa macan itu tahu? Apa sih bilang? Ini balasan dari Allah karena saya sabar dengan istri cerewet. Maka berbahagialah bagi bapak-bapak yang punya istri cerewet. Mudah-mudahan macan tahu. Pakainya jangankan macan, istri jangan tahu. Pas begitu tahun berikutnya setelah 5 tahun datang lagi ke sana, ternyata istri yang cerewet udah meninggal. Sekarang istrinya cantik, sopan, lemah lembut, santun, semua perbuatan suaminya dibagusin. Suami saya itu orangnya ramah, orangnya sopan, ahli ibadah, orangnya sederhana, setiap hari cuma ngambil kayu bakar aja dari hutan, tapi orangnya soleh. Masa terima kasih saya punya suami teman sampean. Katanya ini lain lagi nih ceritanya. Terus bagaimana suami ibu sekarang? Tetap masih yang kayak dulu, ngambil kayu bakar di hutan. Sebentar lagi juga pulang. Makanya saya nyiapin kopi buat beliau pulang. Saya sambut dengan kopi hangat. Begitu pulang ternyata mikul sendiri macannya nggak ada. Ditanya sama si kemana macan kamu yang kemarin? Allah sudah pulangkan macan itu ke habitatnya karena saya sekarang memiliki istri yang baik hati kepada saya. Nah, segala sesuatu ada akibatnya. Maka jangan frustasi, jangan putus asa. Hadapilah hidup dengan lillahi ta'ala. Karena kadang-kadang Allah memberikan kita pahit, ternyata itu jamu. Tapi terkadang kita minta yang manis, yang padahal kalau kita diberikan yang manis, itu adalah gula. Sehat mana? Sehat minum jamu, apa sehat minum gula? Silakan berpahit-pahit. Allah bernyanyi, Allah dan Allah akan jadikan diri dalam peristiwa itu khairan katsira, kebaikan yang banyak. Baik, artinya mustibdana jauh di makan jauh di wadah jauh di daun dan di ketika kita menikah dengan seseorang wanita dan kita sudah memberikan apa yang kita berikan kepada wanita, mas kawin, ranjang dan rumah dan lain sebagainya, ketika dicerai wanita itu pada tahun hidup saya, kita tidak boleh mengambil apapun dari dia, tidak boleh, jangan cuma karena itu haknya. Kata khudunahu buta wismakumina. Wahai pada khudunah, bagaimana kalian bisa mengambil semua itu? Padahal wakau abdul agama di wakatan itu bisa berwarita, dan kalian sudah merusak status wanita dengan dinikahi oleh kalian. Waktu sebelum dinikah oleh kita,
statusnya gadis. Setelah dinikah, statusnya berubah menjadi janda. Statusnya berubah, masa harta kita diambil lagi? Sebelum nikah dengan kita, mungkin mereka punya calon suami yang lebih ganteng dari kita, tapi dia abaikan karena kita yang datang duluan. Setelah dia hancur jadi janda dan berantakan, masa kita mau tega-teganya mengambil kembali harta yang kita berikan kepada? Tidak boleh. Wala ta'qiu, dan tidak boleh menikahi wanita nakah abaukum yang sudah dinikah oleh ayah kita. Tidak boleh menikahi ibu tiri, karena ibu tiri adalah ibu sebenarnya. Tiri itu cuma bahasa, karena hukum yang berlaku dengan ibu tiri itu sama hukum dengan yang berlaku ibu kandung. Bahwa wudhunya tidak batal. Karena wudhunya tidak batal, maka pernikahannya juga tidak sah. Karena aturan umum, setiap yang wanita yang tidak batal wudhunya, maka tidak sah dinikahnya. Itu pada umumnya. Walaupun ada wanita yang batal wudhunya, tapi boleh dinikah. Yang tidak batal wudhunya, tapi juga tidak boleh dinikah. Ada. Tapi pada umumnya yang batal wudhunya tidak boleh dinikah. Yang boleh dinikah itu adalah wanita yang batal wudhunya kepada kita. Lebih jelasnya siapa saja wanita yang diharamkan untuk dinikah? Ayat 23, Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum. Di akhir ayat itu bercerita siapa saja wanita yang haram dinikahi oleh kita. Lebih lengkapnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.